Hari ini saya di Desa Somosari, Dukuh Sewengan, ya, bersama salah satu tokoh pemuda dari kelompok tani Desa Somosari, Mas Askin ya, Mas? Mas Alkin. Kita sedikit bertanya sama Mas Alkin, ini seorang pemuda, tapi beliau ini sudah memproduksi apa yang menjadi kearifan lokal di wilayah Somosari. Kopi ya, Mas? Ini kopi. Kopi dengan apa nih, Mas? Kopi dengan rempahan. Rempahan ya. Mas Alvin, mungkin masyarakat Jepara khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya itu ingin tahu nih, Mas. Ini sejak kapan Mas Alvin memproduksi kopi ini, Mas? Kalau untuk kopi Somosari sendiri itu sebenarnya kami produksi itu udah sekitar 10 tahun yang lalu. Tapi 10 tahun yang lalu itu masih sangat manual sekali ya, Pak. Jadi masih disangrai dan itu memang masih sangat manual dan masih kami campur-campur. Artinya dulu kami punya kebiasaan itu kopi dicampur dengan kelapa, terus dicampur dengan beras, nanti ada bawang merahnya sedikit, dan itu bagi kami dulu itu menjadi keunikan sendiri dalam menikmati kopi. Dan akhirnya lambat laut kami produksi itu, terus akhirnya kami memutuskan untuk membranding kopi dengan istilah apa ya, dengan metode yang sekarang, artinya kopi yang tanpa campuran. Mungkin rasanya juga berbeda, Mas. Iya, kalau dulu memang taste-nya lebih, kalau dulu itu taste-nya lebih beragam, Pak. Jadi masyarakat kami menamai kopi itu dengan kopi kletuk. Jadi memang karena prosesnya itu enggak digiling tapi ditumbuk gitu, akhirnya masih ada yang besar, yang kecil, dan memang tidak kami saring. Jadi memang yang ampas biar jadi ampas, yang kletuk memang jadi kletuk, itu waktu dulu. Kalau sekarang kan memang karena sudah ada mesinnya, jadi kami tinggal ngegrit aja, butuh kasar atau butuh halus. Tapi kopi produksi sendiri ya? Produksi sendiri. Produksi sendiri maksudnya menanam berarti ya? Jadi memang mulai menanam. Menanam ya. Itu prosesnya seperti apa? Kalau mulai menanam kami pasca panen ya. Jadi saya ceritakan langsung ke pasca panen saja. Jadi rata-rata kami sebagai petani itu menggunakan sistem natural. Jadi di mana bin kopi ini masih berupa ceri, kami jemur, ada yang langsung di tanah pakai alas, ada yang sudah pakai istilahnya para-para, Pak. Jadi memang ada standarisasi dari atas tanah itu sekitar 70 cm, itu standarisasi dari yang sudah disepakati oleh penggiat kopi. Jadi itu ada para-para, kami jemur di situ itu masih berupa ceri sampai kering, nanti akhirnya kami apa ya, apa istilahnya, giling, dan itu diambil binnya seperti itu. Pasti panjenengan mempunyai suka duka nih, Mas. Suka dukanya mungkin bisa diceritakan kepada masyarakat itu seperti apa menjadi pengrajin kopi? Kalau suka dukanya sih dengan adanya kopi ini sebenarnya banyak ya, Pak. Jadi kalau dukanya karena kopi ini kan persaingan kopi itu sekarang memang lumayan. Artinya kami punya saingan yang khusus, yaitu dari produksi pabrik. Artinya pemasaran itu akan sangat sulit melawan harga-harga di pasaran, itu yang menjadi kendala. Kendala kami juga sistem apa nih? Memang kendala utama kami itu memang di pemasaran. Kalau untuk produksi, alhamdulillah sudah mulai lancar dengan sistematika yang sudah kami sepakati bersama satu dusun. Ini artinya kami punya pola pasca panen yang sudah mulai bagus, artinya sudah mulai merah. 89 atau sampai 95% kopi kami itu sudah merah, sudah petik merah. Jadi itu dulu menjadi kendala. Ini cita rasa produksi Mas Alvin, kelompok tani, hasil dari petani Desa Somosari. Robusta, mantap. Ini salah satunya. Ini kan geografisnya kan Somosari ini sangat luar biasa, Mas. Menurut jenengan nih sebagai warga Desa Somosari, selain dari kopi sendiri, apa yang memang ingin diperbuat sama Mas Alvin?
Sebenarnya sih banyak ya Pak, tapi setidaknya apa yang telah kami capai dari produk kopi termasuk ini sudah pencapaian yang luar biasa, karena kami sistemnya tumpang sari, serai di bawah kopi, serai, kopi, serai dan jahe. Ini contohnya Ya, ini jahe, serai, ini di bawah kopi kita nanamnya Pak. Jadi nanti terus kopi, untuk naungannya kita pakai jeruk. jadi tumpang tindih, jadi Iya, memanfaatkan tumpang itu ya, tumpang sari ya. Jadi satu lahan itu bisa menghasilkan produk yang seperti ini. Tapi di sisi lain memang karena kami juga punya SDA yang sangat melimpah, artinya itu ingin kedepannya sih memang ingin di up sebagai daya tarik wisata yang sistemnya adalah wisata ini bisa berkelanjutan. Artinya dengan adanya seperti ini sebagai langkah awal kami untuk bagaimana ini loh sebenarnya kita bisa mengolah ini, artinya kan nanti hutan tidak gundul, kembali hijau dan yang lain-lain seperti itu. Di samping kami di sini kan memang ada air terjun, ada pendakian, itu sebenarnya yang ingin kami up. Karena sebenarnya dalam wisata ini kan tidak hanya SDA saja, SDM-nya juga, dan yang paling penting adalah termasuk oleh-olehnya, selain kenikmatan yang lain, kenikmatan berwisata. Jadi harapan kami ke depannya adalah Sumosari ini menjadi desa yang menjadi desa wisata yang mandiri ya, secara geografis mumpuni, SDM yang sudah mulai bagus ya Pak, ya sudah mulai terbuka, wawasannya sudah mulai terbuka, oh seperti ini wisata, dan produk-produk itu ternyata seperti ini, enak, ternyata punya produk itu enak Pak. Kalau kita memiliki konsep desa wisata itu ternyata punya produk itu sangat menggiurkan. Ini terkait ekonomi. Ada yang ingin disampaikan sama Mas Alkin mungkin dari pemerintahan desa dan khususnya pemerintahan Kabupaten Jepara, khususnya Dinas Pariwisata, dari Mas Alkin seperti apa? Jadi yang ingin kami sampaikan selaku masyarakat Desa Sumosari dan masyarakat Jepara pada umumnya ya Pak, kami sudah berupaya semaksimal mungkin menjadi warga yang produktif. Artinya ini sudah menjadi bukti bahwa kami itu produktif. Kedepannya harapan kami adalah bagaimana pemerintah atau stakeholder ini membantu kami untuk setidaknya memasarkan atau membantu kami dalam pemasaran, promosi dan yang lainnya. Jadi ini tidak menutup kemungkinan dari pemerintah desa maupun Disparbud khususnya, karena yang saya tahu ini Disparbud di Jepara ini sedang getol-getolnya seperti itu. Mumpung lagi getol-getolnya, akhirnya ya monggo, Sumosari ada, kami siap dengan SDA yang akan kami olah, kami siap dengan SDM yang semakin maju seperti itu, dengan pemikiran yang semakin kreatif. Jadi bukan hanya menjual tadi dari SDN-nya tadi sumber ayam dengan kopi dengan rempah-rempah, tapi dari keelokan alam, keaslian alam sendiri Desa Sumosari kan bisa terangkat seperti itu. Setelah tadi Mas Alkin dari kelompok tani, hari ini juga kita bertanya sama Ibu Sunarti dari wanita kelompok tani Desa Sumosari. Ibu, produk-produk apa saja Bu yang sudah dihasilkan dari wanita kelompok tani ini Bu? Kayaknya banyak sekali herbal Ibu ya? Ya semuanya dari herbal, dari alam Pak. Misalnya kayak jeruk nipis kering, terus dari serai ini. Terus kemarin produk yang baru itu lengkunis. Lengkunis. Apa yang menjadi dasarnya Ibu membuat produk-produk herbal ini seperti apa Ibu? Dasar kita kan yaitu tadi sama kayak Kak Alvin, untuk menunjang SDM yang ada di Desa Sumosari. Khususnya perempuan Ibu ya. Iya. Ya, semoga kedepannya, karena kita itu adalah anak didik dari PLN Peduli dan bekerja sama BUMN, semoga kedepannya. Tapi melalui pelatihan-pelatihan ya, Ibu ya? ada pelatihan. Yang pertama itu ini jeruk terus sama ini serai. Jadi nanti kita larinya itu biasanya ke Wedang Uwo. Wedang Uwo. Iya. Yang
menjadi harapan Ibu kepada pemerintah desa maupun pemerintah Kabupaten Jepara terkait dengan hasil produksi yang perempuan atau Ibu kelompok wanita tadi di Desa Somosari? Iya Bapak, kami kan emang dari pedesaan itu belum berpengalaman namanya penjualan. Kami harap pemerintah itu ikut andil untuk mensupport kami bagaimana cara penjualan. Bisa produksi Bapak, tapi kami belum tahu kendalanya di pemasaran. Produknya sendiri atau olahannya sendiri itu memang dihasilkan dari desa sini sendiri atau Iya, bagaimana? dari kampung, dari lingkungan kami. Karena serai kan sangat melimpah di sini. Jeruk kalau lagi musim juga sampai nggak laku. Jadi dari PLN itu ada inisiatif bagaimana caranya untuk meningkatkan SDM di dusun kami agar wanita produktif bisa menghasilkan cuan. Harapannya bagaimana produk-produk wanita tani KWT Bu ya, Iya. kelompok wanita ini bisa dibantu untuk penjualan Bu ya. Nah, ini contoh dari rempah yang dari alam yang masih segar. Ini rempah apa Bu itu Bu? Ini jeruk yang udah dikeringkan. Ini dikeringkan, ini setelah dikasih air seperti ini ya. Iya, begini. Ini untuk apa ini Bu, herbal ini Bu? Dengan air hangat ya dia ini Iya, ya? iya, pakai air hangat. Boleh saya coba Ibu? Boleh. Monggo silakan. Luar biasa pemirsa. Rasa serih dengan rasa jeruknya tuh Segar ya Pak? segar ya. Ini untuk kesehatan juga Ibu ya? Iya. Misalnya kalau kita pegel-pegel katanya kalau bisa juga. Kalau untuk umur yang 40 tahun ke atas kan kadang kalau tidur kadang susah. Kalau pakai jeruk ini insya Allah. Wah, ini cocok nih buat saya ini. Ya Bu. Mantap. UMKM Somosari. Jaya. Jadi ini Pak, kedai Misor Kopi ini adalah bentuk dari upaya kami dalam menjalankan bisnis perkopian, di mana sebenarnya adalah tempat ini adalah tempat di mana bertemunya produsen dan konsumen, karena kebetulan saya sebagai produsen asli, inilah produsen dan konsumen itu bertemu langsung. Jadi memang kedai ini saya desain bagaimana konsumen itu nyaman, artinya nyaman dengan apa yang tersuguh. Seperti saya ini menanam banyak jenis kopi di sini, mulai Robusta, Excelsa, Arabica juga. Di sini juga sebenarnya tempat nongkrongnya teman-teman pendaki Pak. Jadi semi base camp, warung kopi tapi semi base camp. Artinya karena Somosari ini memiliki jalur pendakian Natas Angin Sabtarunggo via dusun Sewengen seperti itu. Ini jalur pendakian di base campnya di sini ya. Biasanya di sini ngobrol, kita bahas mengenai proyek kedepannya pendakian ini seperti apa dan yang lainnya itu Sambil menikmati kopi. tentunya. Oke. Di sini selain memberikan edukasi kopi, tempat kongko-kongko ya Mas ya. Iya. Bisa maksudnya di sini tempat sekalian penjualan per gelas atau bagaimana? Kalau penjualannya di sini memang per gelas Per gelas ya. Per gelas bisa, nanti misal cocok pulang bawa per pack juga bisa, atau per kilo bisa. Namanya apa di sini Mas? Kedai Misor Kopi. Kedai Misor Kopi, Desa Somosari. Ya. Oke, sahabat SWI TV, jika mampir ke Desa Somosari bisa ke tempat kafenya Mas Alkin di kedai Misor Kopi. Misor Kopi, SWI TV Jepara. Oke. Ini sama Mas Sofin dari kelompok tani dan kelompok tani jadi itu mau kasih sosial informasinya pada masyarakat. Mudah-mudahan apa yang diberikan edukasi sama Mas Alvin sama Ibu bermanfaat untuk masyarakat. Ya, ucapkan terima kasih Bu. Atas informasinya, semoga sukses selalu. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih ya, karena dengan adanya kita bisa hadir di sini, setidaknya informasi yang kami sampaikan bisa tersalurkan ke pihak-pihak terkait ataupun ke masyarakat luas. Terima kasih. Masih banyak Mbak, buket serehnya ya Allah, Jadi manfaat dari KWT ini Bu. Makasih banyak.